Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners dan Sobat Warta Kota, bertemu saya kembali, Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota Network. Siang ini senang sekali kita bertemu dengan ilmuwan. Beliau adalah Profesor Dr. Arif Satria, SP MSI. Beliau adalah Rektor Institut Pertanian Bogor atau sekarang IPB University atau bisa dipanggil IPB University. Jadi ini nama baru ya. Nanti nama panggilan. Nama panggilan ya. Nanti kita akan bincang-bincang tentang apa sih yang akan sedang dipersiapkan IPB, apalagi ini tahun ajaran baru. Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan bincang-bincang dulu tentang ketahanan pangan. Tribuners, simak perbincangan kami. Assalamualaikum, Rektor. Assalamualaikum, makasih Bang Domo. Prof, kita sekarang sedang menghadapi masalah ketahanan pangan, di mana 2 minggu lalu para pengusaha atau perajin tahu tempe itu mogok. Padahal kita tahu Indonesia adalah negara agraris. Ini salah satu masalah ketahanan pangan. Belum lagi yang lain-lain. Minyak goreng, daging sekarang langka dan lain-lain. IPB mungkin punya analisis atau kajian terhadap ketahanan pangan. Monggo, Prof. Ya, saya kira soal kedelai ini kan sebenarnya memang kita butuh inovasi-inovasi unggul ya. IPB sudah punya varietas yang teknik budidaya yang bisa menghasilkan 4,6 ton per hektar. Rata-rata nasional itu 1,5 ton per hektar. Ini 4. Kita 3 kali lipat. 3 kali lipat. Ya, artinya sebenarnya kalau inovasi-inovasi ini semakin banyak yang dari kampus manapun dikembangkan, itu saya yakin akan bisa terdongkrak. Namun problemnya kedelai adalah karena meskipun produksinya bisa tinggi, tapi pasar itu merespon dengan harga yang tidak menggiurkan gitu, sehingga orang petani-petani kita lebih cenderung nanam tanaman lain daripada kedelai. Nah, kita sekarang punya alternatif lain selain kedelai, namanya kacang tunggak. Kacang tunggak. Jadi suka kan makan krecek? Ya. Udah krecek, kan ada kacangnya. Ya. Nah, kita sudah bisa membuat kacang tunggak itu menjadi lebih putih. Jadi mirip kedelai. Mirip kedelai. Nah, sekarang itu kacang tunggak bisa menjadi substitusi kedelai. Nah, artinya apa sebenarnya? Banyak sekali produk-produk substitusi yang bisa kita hasilkan. Kita tidak terlalu harus bergantung pada satu jenis produk. Jadi kedelai langka, ada kacang tunggak yang kita bisa kita produksi, dan sekarang bisa produksi dengan tumpang sari, ya, bisa kita tingkatkan produktivitasnya dengan khasiat yang kurang lebih sama dengan kacang tunggak. Dan sekarang kita sudah bisa memproduksi tempe dengan kacang tunggak dengan rasa yang hampir mirip dengan tempe kedelai. Jadi kita sebenarnya tidak perlu khawatir ya tentang masa depan ya berkaitan dengan soal tempe, karena banyak produk-produk substitusi yang bisa kita hasilkan. Itulah bagian dari inovasi IPB. Oleh karena itu, ketahanan pangan itu menurut saya salah satunya adalah bagaimana inovasi-inovasi yang ada di kampus, di lembaga penelitian, itu dipercepat proses hilirisasinya. Ya, sekarang kita punya IPB 3S, bisa 12 ton per hektar. Padi ya. Kita bisa IPB 9G untuk lahan kering, padi gogo. Itu 12 ton per hektar bisa. 9G itu sama, 12 ton per hektar. Tapi problemnya kan bagaimana memproduksi benihnya, supaya diterima petani, supaya bisa ditanam, supaya ini. Jadi memang tugas perguruan tinggi saat ini fokus pada satu SDM, 2 adalah inovasi. Ya. Nah, tapi untuk hilirisasi ya kita nggak bisa sendiri, kita harus sama-sama dengan pemerintah, dengan pengusaha, dengan petani gitu. Bicara padi tadi dan kedelai, dari sisi bibit, temuan inovasi dari kampus sudah ada ya Pak? Itu ya, berarti tadi, ya? Sudah ada. Ya? Kedelai ada, bawang putih ada. Jadi bawang putih sebenarnya nggak perlu impor juga kalau kita bisa sistematis memproduksi dengan varietas-varietas unggul kita. Ya, jadi sebenarnya kita ini punya banyak kekayaan intelektual yang perlu terus didorong. Nah, memang orang pada akhirnya kan lebih suka impor kan itu. Nah, memang politik kita ini harusnya berpihak pada politik
rezim produksi, jangan rezim perdagangan. Bukan perdagangan. Oh iya dong. Kalau perdagangan hanya menguntungkan 1-2 orang mata rantai. Makanya kalau produksi berarti kan itu masalah soal jam kerja kan. Artinya neraca jam kerja kita itu kalau produksi dari kita sendiri semua, artinya neraca jam kerja kita itu positif. Karena apa? Karena orang-orang berarti produktif, orang bekerja. Jadi kalau kita ini fokus pada produk-produk dalam negeri, itu tarikannya kan banyak, Pak. Tarikannya apa? Desa tumbuh besar. Betul. Karena apa? Desa tumbuh, petani terlibat banyak, pengangguran semakin berkurang. Itulah sebenarnya kita harapkan bahwa fokus pada kemandirian pangan ini harus diperkuat, dan COVID ini momentum kan? Iya. Orang sekarang semakin sadar bahwa kemandirian pangan itu harus. Betul. Dan untuk kemandirian pangan, maka inovasi itu harus. Oleh karena itu kita akan membuat banyak inovasi-inovasi di lapangan ya, berupa hilirisasi inovasi-inovasi kampus. Prof, maaf saya akan elaborasi. Kalau bibit ada mestinya bisa ditanam. Tapi kenapa kita harus mengekspor kedelai dari Amerika Latin segala macam? Berarti ini karena itu tadi policy dari pemerintah masih di perdagangan, bukan di produksi. Kalau diproduksi akan masif. Banyak masyarakat, mulai dari petani, pemasok pupuk, lalu pembeli, dan seterusnya, mata rantai lebih banyak terlibat kan masyarakat. Betul. Dan multiplier efeknya lebih besar kalau kita fokus pada produksi dalam negeri. Nah, tapi problemnya tadi, bagaimana sekarang kita tantangannya meningkatkan produksi dengan harga yang bisa lebih murah daripada impor. Betul. Nah, sekarang kan ini tantangan perguruan tinggi juga. Ya, jadi kami juga harus fair bahwa ya kalau gitu kita harus riset lagi. Tapi dengan produktivitas kami yang kita hasilkan 4,6 ton per hektar, dengan rata-rata nasional 1,5 ton per hektar, artinya sebenarnya kan lebih menguntungkan. Artinya harga pun bisa lebih bersaing dengan harga-harga dari impor. Betul. Kita sudah uji coba kok di lebih dari 500 hektar kita coba, dan bagus hasilnya. Bagaimana daya dukung atau minat kerjasama dari Kementerian Pertanian? Pak Menteri sudah berkali ketemu saya, dan alhamdulillah kita punya kerjasama, punya kolaborasi, dan ya kita suka terus promosikan teknik budidaya kedelai kita ini kepada kementerian, ya, teknik budidaya padi kepada kementerian, ya, kepada Pak Menteri. Saya cukup dekat baik dengan beliau, dan beliau orang baik sekali. Dan memang yang ada hal-hal teknis yang harus kita selesaikan. Teknisnya apa? Teknisnya adalah bahwa memang untuk produksi benih ya kita harus buat sistem produksi benihnya harus benar-benar efisien. Sekarang IPB sudah memproduksi benih sendiri misalnya, IPB 3S. Tapi ternyata begitu kita jual, harganya tidak semurah harga yang dipatok oleh pemerintah. Pemerintah mematok untuk pengadaan benih itu harganya X. Kita di atas X, ya kita nggak bisa masuk gitu loh. Nah, sehingga saya juga lagi mau nego sama Pak Menteri, Pak, tolong harganya HPP-nya naikin dikit dong supaya kita bisa masuk juga gitu. Dan itu tadi multiplier efeknya yang dilihat mestinya jangan hanya di harga ya. Betul, jadi kalau multiplier efeknya itu terjadi, ya itu luar biasa sekali. Desa itu akan menggeliat betul. Kalau dia hanya membandingkan di barang impor, kan nggak fair juga. Nggak fair, kan? Makanya oleh karena itu memang mau tidak mau harus ada proteksi. Proteksi dalam bentuk ini, Pak. Proteksinya itu tidak harus dalam bentuk ini ya, proteksi yang konvensional. Saya mengusulkan kebijakan rasio. Bagaimana itu? Misalnya gini, terigu. Terigu kan impor. Betul. Dan trennya sekarang kan orang impor terigu semakin lama semakin naik. Karena tren orang makan mie instan. Konsumsi meningkat. Makan instan, makan roti dan sebagainya. Nah, sekarang IPB punya teknologi baru. Teknologi membuat mie dari jagung, mie dari ganyong, mie dari sukun. Artinya mie dari berbagai produk yang ada di Indonesia, produk lokal itu bisa dibuat mie. Nah, saya sampaikan langsung kepada Pak Presiden kalau bisa dibuat kebijakan rasio. Kebijakan rasio itu apa? Itu bentuk proteksi. Kebijakan rasio itu apa? Misalnya Bang Domu impor 10 ton terigu, maka wajib membeli dari 2 ton lokal misalnya. Ya bertahap. Sekarang 2 ton. Kalau sudah mampu bisa 3 ton, 4 ton, setelah itu kapasitas dalam. Tapi harus ada ikhtiar itu dulu. Betul. Karena kalau ada ikhtiar, kita ini meningkatkan rasio, ya, rasio penyerapan terhadap produk-produk dalam negeri, maka dia akan semakin terangkat lama-lama kita nggak tergantung lagi pada impor gitu loh. Nah, orang lebih suka impor, Mas, karena impor itu kan memang sangat menggiurkan, Mas.
bagi orang-orang tertentu. Bagi ya. orang tertentu impor itu sangat menggiurkan karena Pak, ini perlu saya tekankan. Jadi kalau IPB bekerja sama dengan para pihak, mestinya kita bisa swasembada ya. Bisa. Tidak harus impor dan Nggak tidak harus gejolak impor. tiap tahun kayak Iya, gini ya. bisa. Oke, baik. Kita Terima siap. kasih. Kita siap untuk kolaborasi itu. Baik. Pak Rektor, kita masuk sedikit dari tadi ketahanan pangan tentang penerimaan mahasiswa baru. Oke. Ini kan akan segera sudah Maret, biasanya penerimaan mahasiswa baru. Akan menerima berapa ribu mahasiswa IPB tahun ini? Sekarang untuk S1 4.000. S1 4.000? Ya, jadi total itu kalau 2021 sekitar 8.000 mahasiswa yang kita terima. Ada S1, S2, S3, dan S0 diploma. Oke, ya. diploma. Jadi 8.000, tapi untuk S1 4.000. Berarti 8.000 total ya? Total, 8.000 termasuk S2, S3 ya. Ada berapa fakultas di IPB sekarang? Ada 12 fakultas. 12. Yang menjadi favorit untuk mahasiswa kekinian apa itu, Prof? Memang setiap tahun bergeser, Pak. Bergeser ya? Setiap tahun bergeser. Nah, sekarang ini yang tahun ini SNPTN ya, tahun 2022 ini yang paling tinggi manajemen. Manajemen. Manajemen biasanya ranking urutan keempat, urutan kelima. Sekarang nomor 1. Itu manajemen secara umum yang di ekonomi atau manajemen? Ekonomi. Kita kan ada. Kalau di kampus yang fakultas ekonomi kan Ekonomi ada. Itu gitu ya? prodi manajemen yang sekarang gitu ya? tinggi. Jadi sekarang itu yang tinggi itu ya manajemen, kemudian statistik, Statistik tinggi. masih tinggi pertahanan, ilmu komputer, ya, kemudian gizi, sama teknologi pangan, ilmu teknologi pangan. Oh, ini menyangkut ketahanan pangan semua nih. Itu. Iya. Jadi itu masih tinggi. Oh, manajemen tinggi ya, Prof Tinggi, ya? tinggi. ya. Menarik ini. Berapa daya tampungnya berapa ribu, berapa ratus? Saya nggak hafal ya. Nggak hafal ya, tapi oke. Nggak hafal, tapi kita punya jalur, ada jalur SMPTN, SBMPTN, jalur mandiri, dan kita punya jalur ketua OSIS. Oke, kalau jadi ketua OSIS, IPB punya jalur sejak 2018, saya melaunching program jalur ketua OSIS. Jadi selama ini kan orang masuk perguruan tinggi kan jalurnya jalur akademik semua kan, nilai raport. Sekarang kita masuk jalur karena dia bekal leadership. Karena IPB ingin mencetak calon-calon leader. Karena IPB ingin mencetak calon-calon leader, maka orang yang masuk harusnya orang punya modal leadership. Bahan baku atau bakunya, inputnya pun iya harus sudah punya kalau ya? inputnya sudah punya pengalaman ketua OSIS, kita nggak perlu menyentuh terlalu dalam kan? Sudah setengah jadi dia. Poles sana poles ini udah jadi. Ibarat pemain bola udah ada itu tuh bekalnya nih. Loh, tinggal poles sedikit ya. Tinggal poles sedikit aja. Karena bukan apa? Menghadapi masa depan yang diperlukan adalah leadership dan entrepreneurship. Jadi, itu programnya Prof? Iya, program saya. Dan sekarang sudah diadopsi kampus-kampus lain. Berapa orang ketua OSIS yang akan ditampung? Ada sekitar 3% ya. 3% dari 4.000? Ya, jadi 3%. 120-an? Target saya 5% lah ya. 5%, kalau 5 ya bisa, kalau bisa 10% lebih bagus lagi. Coba bayangkan, kalau 10% mahasiswa IPB ketua OSIS, wah itu dahsyat itu. Tentu bukan hanya ketua OSIS, ada juga syarat tertentu tapi dia ketua OSIS? Kita ketua OSIS. Yang penting ketua OSIS? Ketua OSIS. Nah, tapi tentu nilai kan harus ada standar minimal. Karena bukan apa, kalau nilainya itu tidak standar IPB, kasihan juga diikuti dalamnya, Kak, tersiak-siak nanti. Jadi misalnya kalau dia bukan ketua OSIS, nilai segitu, dia nggak akan bisa masuk IPB. Oke. Nah, gitulah. Itu dibuka ke seluruh Indonesia atau sekolah tertentu? Seluruh Indonesia. Pelamarnya banyak. Melamar banyak. Ribuan yang lamar. Orang menjadi ketua. Jadi sekarang dari itu saya seleksikan dari nilainya, dari berapa. Jadi misalnya kalau masuk IPB hanya nilainya 8, rata-rata 8, mungkin nggak bisa masuk, rapotnya 8 gitu kan. Oh, yang dilihat raport ya? Misalnya ya. Nah, tapi karena dia ketua OSIS, 8 boleh masuk. Kan 8 itu threshold minimal. Ada keunggulan dia lah ya. Ya, gitu. Kalau di tempat lain ada jalur kalau prestasi. nilainya 6,5 ya nggak bisa masuk. Kasihan dia nanti ke IPB terseok-seok, kasihan. Kalau di tempat lain ada jalur prestasi misalnya kayak atlet, nah kalau Prof ambil dari ketua OSIS. Leadership ya. Oke. Millennials ya. So berlatih untuk menjadi pemimpin sejak dini. Latihan termudah dan paling dini adalah ketua OSIS di kampus atau di sekolah. Lanjut Prof, kalau tadi jurusan-jurusan yang favorit, kira-kira nih supaya bisa masuk statistik, manajemen, dan gizi, kiat-kiat apa yang harus dilakukan anak-anak muda untuk bisa masuk ke IPB? Ya sebenarnya sama dengan kampus lain, ya memang nilai-nilai tertentu ya, matematika, fisika, kimia, biologi, ya bahasa Inggris itu kita kan standar ya yang
yang diterima di IPB kan kita hanya lihat nilai itu saja sih, nilai-nilai itu. Bukan semua nilai ya memang kalau nilai itu ya bagus, ya insya Allah bisa gitu. Nah sekarang kan sudah mulai diatur kan di penerimaan SBMPTN kalau nilai orang yang masuk kedokteran hewan, ya berarti nilai kimia, biokimia, biologinya harus bagus. Ya kalau nilai itu kecil, nyuntik kucing mati kan repot Pak. Iya. Gitu. Prof, output dari IPB ada nggak sih survei dalam artian selaku apa di luar? Artinya tingkat pengangguran kecil atau tinggi? Ya kita itu 75% lulusan kita itu terserap tenaga kerja kurang dari 6 bulan. Wow, jadi hanya menganggur kurang dari 6 bulan. Ya artinya yang gitu. kan bisa juga yang sebelum lulus diterima. Artinya yang kurang dari 6 bulan itu ada 75%. Nah yang kurang dari 4 bulan 3 bulan ya saya datanya rata-rata kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan 75% kita, ya. 75%. Nah, oleh karena itu kita akan terus meningkatkan itu yang kurang dari 6 bulan terserap kerja itu lebih dari 75%. Dan lulusan kita ini memang lulusan yang sekali lagi kita bekali dengan integritas yang kuat. Kemudian tentu kompetensi hard skill ya, tapi soft skill juga harus kuat. Soft skill apa saja itu? Soft skill itu kan leadership, kemampuan kolaborasi, kemampuan kerjasama, kemudian kemampuan mengambil keputusan, kemampuan komunikasi, kreativitas, kemampuan menggerakkan orang, kemampuan menyelesaikan konflik, ya. Jadi justru itu yang diperlukan dimanapun, ya, Mas. Saya kira Bang Domo juga di kantor dimanapun selalu menghadapi konflik. Ya kalau orang nggak pernah terlatih, nggak akan bisa menghadapi itu. Nah, karena itu menurut saya soft skill yang sekarang dikembangkan di IPB dan kemudian dengan kompetensi hard skill ya dari keilmuan, kita punya kurikulum baru namanya K2020. Jadi K2020, kurikulum 2020. Karena kurikulum baru ini mengintegrasikan antara akademik ya, perkuliahan dengan ekstrakurikuler. Selama ini kalau kita bicara dunia kemahasiswaan dengan dunia belajar kan sesuatu yang beda kan? Karena saya menganggap bahwa orang masuk IPB, maka yang sederhananya apa? Lulus dari IPB dia akan apa? Harapan apa lulus sosok seperti apa sih? Ya. Tapi sosok seperti apa itu kan tidak hanya ditunjang dari perkuliahan. Kalau di perkuliahan saja nggak akan bisa negosiasi, tidak akan bisa kerjasama. Tapi harus melalui ekstrakurikuler, melalui aktivitas di BEM, di unit kegiatan mahasiswa, UKM dan sebagainya. Oleh karena itu, itulah yang sekarang kita integrasikan antara program ekstrakurikuler dengan program kurikuler. Dengan kita mengintegrasikan, maka hasil yang sosok lulusan kita itu benar-benar kelengkapan dari semua itu. Dari kompetensi ada, soft skill ada, tapi lebih lagi mindset. Ya. Jadi satu lagi, Mas. Mahasiswa IPB wajib mengikuti pelatihan 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey. Wajib. Stephen Covey. Wajib. Jadi mahasiswa baru 4.000 wajib semuanya. Apa yang real, yang konkret diajarkan? Itu pelatihan standar. Jadi kan 7 Habits itu kan sebuah pelatihan sudah modulnya terstandar internasional, gitu. Ya modul itulah yang kita latih kepada 4.000 mahasiswa. Jadi mahasiswa begitu masuk dibagi menjadi sekian kelompok. Satu kelompok 20 orang. Nah kita latih itu selama seminggu. Untuk apa? Mindsetnya berubah. Kan dari mana-mana nih, dari seluruh Indonesia kan, kita standarkan dari mindsetnya dulu. Itu salah satu keunggulan yang mereka peroleh. Betul, makanya kalau ada kuliah di IPB, para mahasiswa berkuliah di IPB, kita tidak hanya membekali dengan sains dan teknologi, tapi perubahan mindset, perubahan karakter, perubahan soft skill, itu yang kita bekali. Itu buku yang saya baca tahun 93 atau ya, 92-93. Iya. Salah satu di situ, asalah pisau berulang-ulang. Nah. Kemudian ada jangan menebang pohon di hutan yang salah. Ya. Nah, itu betul. Saya masih ingat. Prof, ini kita sekarang pandemi. Ya. Memang udah ya, semoga ya hari ini kan mulai penerbangan tidak diwajibkan lagi PCR. Bagaimana program pembelajaran IPB selama masa pandemi supaya kayak tadi keunggulan itu tetap ada? Nah, oleh karena itu memang tantangan kita adalah bahwa media pembelajaran sudah beralih dari konvensional menjadi online daring, sehingga pelatihan 7 Habits pun daring. Tapi prinsipnya kita itu sebenarnya dari pelatihan itu kan, dari proses pendidikan di IPB, ujungnya adalah menjadikan orang yang lulusan IPB itu menjadi agile learner, pembelajar cepat, pembelajar yang tangguh. Karena kan kata Stephen Covey kan,
teruslah menggergaji, jangan lupa mengasahnya. Nah, itu kan. Nah, itu adalah statementnya Stephen Covey yang terus kita, kalau dalam Ki Hajar Dewantara kan, belajarlah kepada setiap orang adalah gurumu, setiap tempat adalah sekolah. Ya, oleh karena itu kita mendorong agar para mahasiswa jadikan lingkungan rumah, pemukiman dimanapun sekarang ada di daerah karena kuliah daring, jadikan semua itu di tempat sekolah. Jadikan semua orang yang ada di lingkungan adalah sebagai orang guru. Jadi menjadi pembelajar beneran, bukan belajar hanya dari dosen. Jadi sekarang belajar dari hidup. Nah sekarang kita tanamkan itu. Nah dengan pola pembelajaran seperti itu, maka jadi sekali lagi bukan sekedar kuliah ganti media jadi online, tapi paradigma juga kita rubah. Sehingga Anda bisa saja Anda menemukan suatu inovasi, menemukan pengetahuan-pengetahuan yang tidak dimiliki oleh dosen, karena Anda berada di desa Anda sekarang, berada di sawah, ada di sungai atau di mana yang menghadapi ekosistem yang di situlah Anda belajar menemukan sesuatu yang baru. Nah, gitulah. Jadi kita dorong mereka menjadi learner, pembelajar. Baik. Prof, terkait dengan kemajuan teknologi, segala sesuatu sekarang tuh online. Device semakin canggih, smartphone semakin banyak dan murah, provider 5G sekarang sudah berdatang. Bagaimana kampus mengadopsi pembelajaran sehingga semakin akrab dengan teknologi, bukan menjadi hal yang buruk buat mahasiswa? Oh iya, sekarang ini justru kita dorong adanya immersive learning ya. Jadi baru tadi saya sampaikan tentang immersive learning. Jadi pola pembelajaran dengan teknologi terkini. Jadi augmented reality yang saat ini sudah mulai berkembang mana-mana, sudah mulai sekarang kita adopsi untuk pembelajaran. Jadi kalau sekarang belajar tentang tanaman, ya sekarang dia sudah dengan menggunakan kacamata hitam sudah 3 dimensi melihat apa. Sebagian mata kuliah kita sudah ke arah sana menggunakan augmented reality. Nah ke depan lagi dengan metaverse kan, itu lebih canggih lagi. Nah ini yang sekarang sedang kita siapkan juga beberapa instrumen-instrumen pembelajaran, karena teknologi pembelajaran adalah kuncinya. Kan kuncinya kan sebenarnya sederhana kan. Orang kuliah itu dapat ilmu, bisa menambah ilmu, kemudian punya semangat untuk menggali ilmu kan itu. Ya. Sehingga dosen itu fungsinya juga bergeser, mau pengetahuan dari mana-mana mas. Dosen itu kan sekarang kalau dengan ada augmented reality, kan dia nggak ngajar, semua sudah ada di media. Tugas dia apa? Memotivasi, menginspirasi. Memfasilitasi, bukan sebagai sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan udah bisa di mana-mana. Iya. Baik Prof, sebenarnya waktu kita masih, kalau kita bincang-bincang bisa 3 jam ini. Tapi saya sedikit di luar kampus. Prof sekarang selamat untuk amanah. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI. Ini tentu tanggung jawab berat, tetapi itu adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat. Sekali lagi, selamat. Apa yang Prof cita-citakan dari ICMI, program apa yang akan dilakukan kepada masyarakat dan juga umat muslim? Jadi sekarang kan ICMI itu identitasnya 3. 1 keislaman, 2 keindonesiaan, 3 kecendekiaan. Cendekia, Oleh karena itu kecendekiaan itu kan harus kontekstual, sesuai dengan kita memberikan cendekiawan itu apa sih? Cendekiawan itu mencerahkan. Jadi kalau orang ketemu cendekiawan langsung senang, karena apa? Tercerahkan, menjadi semangat. Jadi kalau ketemu cendekiawan membuat kita itu pesimis, itu bukan cendekiawan. Cendekiawan mencerahkan, buat kita lebih tahu, buat kita lebih. Nah itu cendekiawan itu selalu menginspirasi, mencerahkan. Nah kita ingin buat ICMI sebagai organisasi yang mencerahkan. Nah mencerahkan apa? Mencerahkan bangsa ini, karena bangsa kita sekarang ini menghadapi disrupsi besar. Ya, negara di dunia ini kan menghadapi apa? Perubahan iklim, revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID. Di mana tidak ada negara manapun punya resep untuk mengatasi ini. Betul. Sekarang resep untuk mengatasi COVID, pemulihan ekonomi gimana negara-negara lain? Nggak ada yang nggak ada. Nah sekarang karena semua negara sedang belajar, tergantung kecepatan kita belajar, kecepatan kita berlari. Learning agility, kecepatan kita itu belajar, dan kecepatan kita berlari itu menjadi penentu. Nah orang bisa mau cepat berlari kalau apa? Ya, kalau dia punya modal kan, punya modal pemikiran, punya modal strategi, mudah-mudahan percaya diri. Nah problem kita itu seringkali apa? Seringkali tidak percaya diri untuk mulai suatu. Kita nunggu negara lain dulu. Negara lain gimana langkah? Itu namanya mental follower. Iya. ICMI ini ingin berusaha untuk menjadikan Indonesia, semua warga Indonesia bermental leader. Bukan bermental follower. Kalau mentalnya follower, ya kita selalu menunggu orang lain maju dulu, baru kita maju mengikuti. Selamanya kita nggak akan pernah menjadi terdepan. Nah, oleh karena itu, di kalangan semua negara di dunia gamal,
Dan Indonesia pun sekarang gampang merespon ketidakpastian, kan semua tidak serba nggak pasti. Iya, iya, Nah iya. kita harus memberikan pencerahan-pencerahan, sumber-sumber gagasan, sumber inspirasi untuk itu. Baik, Nah, sehingga ICMI harus menjadi solusi bagi bangsa ini. Termasuk misalnya sekarang kita ini menghadapi soal desa tadi. Perguruan tinggi inovasi banyak. Desa butuh banyak inovasi. Betul. Terus jembatannya apa? Iya. Nah sekarang ICMI itu akan fokus pada percepatan transformasi desa. Oke. Dengan inovasi-inovasi kekinian, evolusi 4.0 ke desa-desa agar apa? Agar petani cepat meningkatkan produktivitas. Dan sekarang sudah kita coba melalui IPB ini sudah banyak yang berhasil, alhamdulillah. Kita punya program One Village One CEO. Jadi CEO-nya siapa? Mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir. Siapa? Alumni-alumni muda. Kemudian mereka mendampingi BUMDes, mendampingi petani, kemudian teknologinya berkembang, kemudian kita buka pasarnya. Sekarang mensuplai kebutuhan pasar modern, serta ekspornya baru minggu lalu ke Garut, ekspor kopi dari Garut ke 8 negara. Dari Garut? Iya, ekspor. Saya 3 bulan lalu kita bersama teman-teman petani-petani di Cipanas mengekspor kotoran kambing menjadi kompos. Jadi teknologi IPB masuk. Mengekspor kompos? Ya, Wih, jadi keren. sebenarnya kan gini, kotoran kambing kan nggak ada manfaatnya. Jadi begitu kita olah jadi barang, kita ekspor ke 11 negara. Wih. Nah, jadi sekarang itu saya justru lebih banyak IPB ini banyak karya-karya di masyarakat yang membuat masyarakat menjadi semangat. Karena apa? Karena inovasi masuk, kemudian produktivitas tinggi, kesejahteraan naik kan? Karena masuk pasar ekspor. Nah sekarang saya lagi tertantang untuk menyelesaikan itu di 300 desa. Ini baru 53 desa, Pak. Nah sekarang 300 desa. Nah dengan 300 desa ini, ya ini kita akan kolaborasi dengan beberapa lain. Nah sekarang ICMI fokus ke sana, salah satu. Fokus pada bagaimana inovasi-inovasi ini harus hilirisasi, dipercepat, dan bisa masyarakat itu mengekspor. Nah kemudian kedua, soal pendidikan. Soal pendidikan ini, kita ini kalau Bang Domo jadi rektor, pasti ingin cari mahasiswa yang apa? Pinter, kaya, ini itu. Iya, ya kan, biar nggak menyelesaikan, nggak membuat masalah kan? Kalau nggak, pinter minimal. Kalaupun nggak kaya, dicarikan beasiswa. Gitu? Nah, tapi ada juga mahasiswa yang kaya, tapi nggak pinter. Ada. Tapi dia bisa bayar sekolah. Tapi yang menjadi masalah, mahasiswa yang sudah nggak kaya, nggak pinter. Nah, itu masalah terbesar di Indonesia adalah calon mahasiswa lulusan SMA yang sudah nggak kaya, nggak pinter lagi. Malas pula. Nah, kita ICMI akan fokus di situ. Menyelesaikan masalah pendidikan buat orang-orang yang tidak pinter dan tidak kaya. Itu kan sebenarnya soal pendekatan, pembelajaran. Agak susah saya menangkap tuh. Untuk mendekati mereka, lalu bagaimana mengentaskan mereka? Program apa yang akan itu, makanya itulah sekarang kita sedang ciptakan model pendidikan alternatif. Untuk menyelesaikan untuk mereka supaya sudah nggak kaya, nggak pinter, ya pasti satu sumber pengangguran. Ya kan? Kemudian dua, kalau bekerja kerja, dan sehingga kita harus meningkatkan skill-skill mereka dengan cara-cara yang tepat. Karena pembelajaran itu kan soal cara, soal pembelajaran. Orang itu kenapa dia nilainya jelek, prestasinya jelek? Jangan-jangan dia nggak jelek, karena acaranya aja nggak benar. Bisa juga, bisa juga. Nah, itu. Iya. Jadi selama ini kita mengklaim orang yang rapotnya jelek itu pasti orang bodoh kan gitu. Padahal belum tentu bodoh. Jangan-jangan salah gurunya. Benar. Jangan-jangan salah pendekatannya. Jangan-jangan dia sebenarnya pintar tapi punya masalah-masalah lain, masalah psikologis, atau jangan-jangan dia nggak punya percaya diri. Jangan-jangan dia tidak punya motivasi. Jangan-jangan banyak variabelnya. Nah sebenarnya belum tentu dia harus nggak pintar. Dengan pendekatan tertentu bisa kita jadikan orang pintar. Nah gitu Mas. Jadi kita tertantang untuk menyelesaikan problem masyarakat bawah itu. Keren. Prof, banyak sekali yang bagus. Ada yang menarik teman-teman. Kotoran kambing diekspor. Saya sangat tertarik ini. Berharap sekali waktu rektor mengajak kita mengeksplor ini seperti apa. Tapi karena keterbatasan waktu, beliau masih ada kesibukan juga. Kita cukupkan sampai di sini. Next time kita atur lagi waktu. Terima kasih Prof. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.